Tasik, Ruben Raffi. Dua. Duet asik Ruben Raffi pasti bersama saya Raffi Mamat dan juga Ruben Oncom. Yeay. Apa lu? Misalnya mulu lo sama gue lo. Ini ada berita apa? Jin Mulu. tolong bantu aku. Ini semua penonton udah gak sabar pengen ngedengerin berita yang keluar dari mulut lu. Ini berita dari, tunggu dulu, lagi tulis sama Ajeng, si Ajeng. Namanya si Ajeng Panik. Ya, Ajeng Panik lagi tulis dulu. Bentar, sabar. Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, ini ada berita yang hangat. Ajeng Panik. Ya, Pastinya kalau berita yang hangat sehangat cintaku dan sayangku padamu. Berita ini datang dari seorang musisi yang sedang naik pohon. daun. Ya kalau naik daun dia naik pohon nggak? Ya, iya. Ada pohon, itu daun ada pohonnya nggak? Ya kan sama aja naik daun naik pohon. Sabar. Ngurus apapun ada prosesnya, Iya. ngerti gak? Ini visa haji belum keluar-keluar Iya, nih. Aduh. Bayi Mong aja kemarin. Bayi Mong, sabar Bayi Mong ya. Bayi Mong aja kemarin udah naik pesawat turun lagi. Iya. Jadi gue jadi deg-degan. Gimana nih ya Allah, Akbar ya Allah. Ya udahlah, hari ini kita mau bacain beritanya dari Neng. Ayo, Neng. Musisi. Coba kita lihat siapa sih, ini dia. Memang benar, sidang mediasi bikin Inara kecewa. Tapi ada sidang yang bikin pusing lagi. Apa? Sidang skripsi kagak kelar-kelar. Aduh. Langsung kita panggil untuk hari ini. Ini dia, Mami Eva, Mama Virgon. Mami Eva. Mami Eva. Nah, Mami, kemarin ada sidang perdana ya? Sidang kedua Oh, sebenarnya. sidang kedua ya. Mami datang ke sidang nggak? Saya nggak ada hadir di sana. Nggak ada. Karena bentuknya mediasi. Oke, bentuknya mediasi. Tapi Mama bagaimana Mah melihat sekarang apakah ya kan aku juga ya setiap orang kan setiap keluarga kan sudah punya haknya masing-masing. Tapi kalau Mama ngelihat sekarang begini menurut Mama baiknya seperti apa untuk anak Mama Virgon, untuk Inara, apalagi kan sekarang sudah jadi konsumsi publik ya Mama ya. Jujur ya, saya sama sekali tidak menginginkan perceraian. Tuh. Tetapi kalau dua-dua mau merubah sikapnya, saya tidak bela anak saya dan saya tidak bela juga istrinya. Mau merubah sikap sama-sama berubah, ya kan? Karena ketika ada perceraian maka yang dirugikan itu adalah ketiga anaknya. Yang harusnya ayahnya datang dari luar kota bisa tidur sama anaknya, peluk-peluk anak. Begitu juga ibu. Sekarang saya nggak tahu itu gimana ininya. Jadi seperti itu pun saya serahkan semua sama mereka. Ketika mereka bilang mereka mau cerai, itu haknya mereka. Berarti mereka sudah siap dengan segala konsekuensi apa yang terjadi di kemudian hari. Kalau doa saya sekarang kenceng-kenceng sekali. Saya selalu berdoa, semoga mereka bisa kembali. Tetapi ketika mereka mengambil sikap, ya sama-sama keras, sama-sama tidak mau mengalah, sama-sama tidak mau berubah, ya sudah, saya serahkan semua ke dalam tangan yang di atas. Tapi Mama udah bicara sama Virgon keadaan yang paling terakhir. Virgon yang paling terakhir, kan ya mungkin waktu awal yang namanya juga masih keadaan sama-sama kepalanya panas, dalam keadaan apalagi media, terus juga orang-orang sosial media. Nah mungkin kan sekarang jauh lebih reda nih Mah. Virgon terakhir bicara ke Mama bagaimana Mah? Saya 3 hari yang lalu bicara sama dia, saya hello, gimana nak kabarnya, apakah baik, gimana jangan banyak bengong. Saya masih ngomong begitu, iya mi baik. Gimana nak, jauh sebelum
adanya yang hal yang sekarang ini terjadi, saya sudah bicara sebenarnya sama anak saya. Gimana nak? Hari pertama di-upload itu di Instagram, saya ngomong sama anak saya, gimana nak? Jangan kayak gitu ya. Mami tetap aku pisah. Hari kedua saya mau tanya, masih saya telepon, saya tanya, gimana nak? Udah baikan kan hatinya? Enggak Mi, tetap pisah. Saya sudah hilang harga diri sedunia. Oke, Itu waktu kemarin. Kemarin ya. Nah, Itu 4 hari. Dan itu 4 hari itu juga saya nggak bisa nasi. Sepertinya saya nelen tuh di sini saya nyangkut. Saking saya nggak bisa ngomong apa mah udah. ya mungkin ya itu pernah perasaan seorang ibu, ya. Mam, ini kemarin adalah hasil sidang mediasinya bagaimana? Karena itu kan tidak ada yang hadir dan sidangnya tertutup. Jadi kita juga keluarga nggak cuman mungkin mamanya Inara yang hadir. Nah itu pun tergantung semua ya. Mediasi juga sidang juga bilang kok itu kan tergantung mereka berdua. Kalau mereka bilang mereka mau pisah, kita tuh bisa apa? Kalau mereka bilang, kita bilang pisah, terus mereka mau bergabung, kita bisa apa? Kan itu, mereka kan sudah bukan anak-anak lagi loh. Betul saya orang tua, ya kan? Betul saya nggak rela kalau ketika anak saya juga dibully orang banyak. Betapa perihnya saya ngebesarin anak juga bukan yang istilahnya ada komplit keluarga. Ya saya sendiri, berusaha sendiri. Gitu. Jadi hal ini semua ya kita lihat aja nanti bagaimana dan apa ya, kan hukumnya sudah ada. Nah, ini ada artikel, Mam. Sidang mediasi dengan Virgon gagal. Ina Rusli tetap tuntut hak asuh. Untuk hak asuh anak sih ya, itu kalau saya bilang ya itu bareng-bareng. Ketika mungkin Virgo menang umpamanya mengasuh gitu, nggak mungkin tidak ada kehadiran seorang ibu di situ. Mamanya harus, walau apapun yang terjadi, seminggu 2 kali harus tuntun anaknya, harus melihat, harus ini. Kalaupun Ina yang megang itu, ayahnya harus hadir. Berimbang ya? Harus berimbang. Ya. Nah, Mam, kalau di sini kita melihat Mami berhati-hati sekali menjawab. Ada ya luka, sedih yang kayaknya Mami tahan sekali. Bagaimana pemberitaan ini akhirnya menjadi ramai. Bagaimana pemberitaan ini yang sebenarnya Mami sesali sekali. Dan ini bukan yang Mami inginkan sebenarnya. Dan ini sangat terlihat bagaimana air mata seorang ibu yang sudah habis melihat pemberitaan ini yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Bagaimana dari kondisi Mami sendiri sih sebenarnya, Mam? Malam itu habis lebaran tuh saya nginep di rumah mereka. Hari kedua saya masih ajak anak saya ngobrol. Yuk kita ngopi yuk nak. Mami mau bicara. Iya Mi, sekalian nganter Lala mau ke tempat omnya. Setelah saya antar, saya ngobrol. Saya masih nyingsring saya di ininya dia, saya pegang-pegang pipinya. Bener nak kayak begini. Gimana kalau begini. Saya masih ngomong gitu. Mami nggak ada Mami. Aku nggak berbuat seperti itu. Itu tau nggak Mi? Ya seperti yang saya ceritakan kan. Anak saya kan ikut moge itu. Karena kan dia sudah jadi ketua di moge itu. Istrinya nggak berkenan dia ikut di situ. Diumpetin ini motor ini diumpetin sama mereka itu lah, makanya ada oli ganti ini begitu ininya. Terus juga ada di situ saya lihat ada ya kalung-kalung itu salah satu dari anak buahnya dia tuh personnya ini ada yang ulang tahun. Nah itu dibelikan, maksudnya dikasih ke istrinya itu. Nggak ada. Dan ingat ya, cewek yang itu tuh bukan tipenya Virgon itu. Dan saya tahu banget anak saya. Anak saya kalau dulu waktu zaman masih belum nikah, dia bawa perempuan ke hadapan saya. Itu satu tipe semuanya.
tinggi-tinggi, kurus-kurus. Jadi mama tahu banget tipenya. Tahu gitu banget. ya. Tahu. Nah, mam, sampai sekarang berita juga ramai. Mami udah ketemu sama Inara belum? Belum. Semalam itu saya dia upload saya nggak tahu, anak saya yang perempuan telepon saya, kakaknya Virgon bilang sama saya, "Mami di mana?" "Di rumah adikmu." "Pulang, cepet pulang." "Kenapa, Nak?" "Kan Mami baru 1 hari nginep di sini." "Pulang." Dia nggak berani bilang itu dua di-upload, takutnya mungkin saya tonjok apa saya apain di situ, ya kan? Ntar mak gue di sono tiba-tiba ngamuk atau bagaimana? Pikiran anak saya. "Pulang cepetan." "Kenapa sih, Nak?" "Pulang cepetan dari situ." "Pulang nggak?" "Pulang saya." Begitu pulang baru saya diomongin, Mami tahu," katanya. "Dia udah berekin ini, keluarga tuh sedunia tahu nih kayak begini model gini." "Apa itu?" Saya bilang, "Ya itu yang ini begini-begini," diceritain semuanya. Aku kayak orang mau pingsan. Wah, nggak bener ini saya pikir. Kalau di keluarga itu sebenarnya, itu kan harus tampil sulam. Si ini punya kesalahan, si ini harus memaafkan dan mengampuni. Ini punya begitu. Nggak mungkin di tengah-tengah keluarga itu semua ada yang sempurna. Iya kan, apapun itu. Mungkin bahasa yang kepleset lah, mungkin mata yang inilah, segala macam lah. Jangan. Saya sakit banget, ya kan? Siapa sih orang tua yang nggak pasang badan ketika anaknya dibully se-Indonesia? Saya mau tahu. Kalau itu masih yang benar diomongin. Nah kalau kayak begitu modelnya, jangan. Itu kebenaran. Aduh, ada banyak hal deh yang nggak bisa diceritain di sini. Kalau saya mau buka-bukaan gitu, tapi saya udah nggak ke situ lagi mikir. Sekarang tadi juga saya ngomong sama anak saya lewat WA. Tadi gimana sidangnya? Dia nggak jawab. "Doain aja ya." "Oh gitu ya, Nak. Tiap hari juga Mami berdoa buat kamu." "Ya, doain ya, Mi." 3 kali dia ngomong doain ya, Mi. "Iya, Nak." Tadi bersekitar jam berapa tadi itu? Jam 12, jam 1 gitu dia. Itu terakhir saya bicara masalah sidang. Mam, dari hati Mami yang paling dalam, apa yang ingin Mami sampaikan untuk ya Virgon, untuk Inara? Ini dari sisi Mami sebagai seorang ibu, ya. Apa yang ingin Mami sampaikan? Mungkin mereka menunggu. Saya dari kemarin bilang, yuk kalian sama-sama introspeksi diri. Karena ada banyak hal yang dirugikan. Kalau kita yang tua-tua ini kalian rugikan, kalian siksa, kalian maki, mungkin kita bisa bilang kalian masih muda. Tapi ini anak yang belum tahu apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama kalian. Kita berdoa ya, Mah. Semuanya masalah ini bisa ada penyelesaian dengan baik. Seperti Mama bilang, semua manusia, apalagi orang tua juga pasti kan yang ingin yang terbaik buat anaknya. Ya. Tidak ada yang mau orang tua anaknya berpisah, bercerai. Ya. Tapi apapun itu, kalau memang sudah takdir Allah, kalau mereka memang jodohnya terus, pasti Allah akan rekatkan. Tapi kalau memang, ya pasti ada jalan yang terbaik, Mah. Kita hanya bisa doain ya, Mah. Ya, Iya. oke. Ya. Baik, Mah, Kita- kita kesana dulu ya, Mah. Biar Mama nggak sedih, Mah. Ayo, Mah. Penonton, ini kesel banget ngeliat nih. Punya HP mahal tapi nggak ada sinyal. HP sama orangnya sama-sama nggak punya sinyal. Tapi jujur ya, aku tuh beneran lapar banget nih. Aku tuh mau apa sih pesan makanan di online tapi nggak ada sinyal jadi susah ya kan? Mana belum belanja stok makanan, honor belum turun. Widih, Widih. I love Sarimi. Iya bener ya kan? Yes. Aduh. Nih, lu lagi ngapain sih?
Gelisah banget dari tadi, mondar mandir repot. Apa gelisah kayak lagu? Gelisah. Gelisah. Tapi ya King, aku tuh mau curhat sama kamu. Curhat. Yes, ini handphone aku dari tadi nggak ada sinyal. Oh. Aku tuh dari tadi tuh mau order makanan, soalnya bener ya. Aku tuh bener-bener very hungry, tahu nggak sih? Lapar. Aku mau makan, tapi nggak punya makanan, belum belanja juga. Gimana solusinya? Solution. Oh gitu, nggak usah panik Anwar. Aku punya makanan khusus yang bikin kamu kenyang. Kamu yang lagi lapar banget nih. Sini. Seriously? Sini ikut aku, sini. Oh my God. Kamu di sini, aku di sini. Penonton! Oi, Penonton! oi. Aduh, sumpah ya ini bener deh. Kirain apaan dari tadi tuh aromanya tuh bener-bener menggoda banget ya. Ternyata ada di sini. Ini apaan, King? Aromanya emang menggoda. Ini tuh dua sari misi 2 goreng ayam kremes sekarang lebih enak bray, rasanya lebih gurih dan pastinya makan jadi nikmat. Udah gitu mie-nya lebih kenyal, beneran lebih enak bray. Aduh King, udah jangan banyak omong deh. Aku tuh udah gak sabar banget ya mau makan sari misi 2 goreng ayam kremes. Penonton, nih lihat ya dari tampilannya aja sama aromanya tuh bener-bener menggoda banget. Ini definisi nggak tahan buat makan, ya nggak? Tenang Anwar, aku udah siapin buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat aku. Kamu makan ini pasti kenyang karena porsinya lebih banyak karena isinya 2. Dijamin nikmat deh. So yum. Kita Ayo, cobain ya. coba. Ini banyak omong nih kapan makannya. Penonton! Aduh Gusti! Jujur ya, ini beneran ya rasanya tuh lebih enak bray. Rasanya juga ya gurih banget. Terus tekstur mie-nya yang kenyal ya. Makan tuh jadi makin lebih nikmat. Pastinya dong isinya 2, porsinya banyak dan pastinya harganya terjangkau. Bener banget. Pokoknya abis ini ya, aku bakal stok yang banyak buat di rumah. Jadi kalau pas lagi aku lapar, tinggal masak aja deh sari mie isi 2. Sari mie isi 2 sekarang lebih enak bray. 2.